Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan pertama kali ini, saya Miftah Fauziah selaku guru magang yang akan mendampingi adik-adik dalam pembelajaran selama 4 kali pertemuan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin, amin ya robbal alamin. Baik adik-adik, sebelum memulai pelajaran, adik-adik silahkan presensi terlebih dahulu di lembar yang telah disediakan. Jadi di pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari tema baru nih adik-adik, yaitu agreement dan disagreement. Di sini Miss Miftah akan menjelaskan apa sih agreement dan disagreement itu. Jadi yang pertama ada agreement. Agreement itu merupakan sebuah ungkapan atau ekspresi yang menunjukkan persetujuan. Sedangkan disagreement merupakan sebuah ungkapan atau ekspresi yang menunjukkan sebuah penolakan. Selanjutnya, agreement itu dibagi menjadi 2 tipe nih. Yang pertama ada strong agreement dan mild agreement. Kita bahas yang strong agreement dulu ya. Jadi, strong agreement itu merupakan sebuah ungkapan yang diucapkan dengan sangat yakin dan percaya diri. Sedangkan mild agreement merupakan sebuah ungkapan yang diucapkan atau diekspresikan belum 100% dapat dikatakan setuju dan belum mempunyai keyakinan penuh terhadap statement yang diajukan. Di sini Miss Miftah sudah kasih contoh example of strong agreement, yaitu ada exactly, you are perfectly right, dan absolutely, he is right, dan yang ketiga ada I am with you. Selanjutnya, example of mild agreement, Miss Miftah juga sudah kasih 3 contoh. Yang pertama, I agree with you. Yang kedua ada tell me about it. Dan yang ketiga ada you might be right. Nah, tadi kan kita udah bahas tipe-tipe agreement. Ada 2 kan? Dan di sini disagreement sendiri juga mempunyai 2 tipe nih. Sama seperti agreement, yaitu strong disagreement dan mild disagreement. Yang pertama ada strong disagreement, merupakan sebuah ungkapan atau ekspresi yang sangat tidak setuju dan menolak atau tidak setuju sepenuhnya. Dan yang kedua ada mild disagreement, merupakan sebuah ungkapan atau ekspresi tidak setuju tetapi secara lebih halus lagi. Kalau yang strong disagreement itu benar-benar nggak setuju sama sekali, tapi kalau mild disagreement itu nggak setuju, cuman dia menggunakan bahasa yang lebih halus lagi gitu. Di sini Miss Miftah juga kasih example of strong disagreement. Ada apa aja sih? Ada 3 nih. Yang pertama, I think you are wrong. Dan yang kedua ada no way. Yang ketiga ada I am totally disagree. Selanjutnya, Miss Miftah juga kasih 3 contoh tentang example of mild disagreement. Yang pertama ada I don't think so. Yang kedua ada I am not sure about it. Dan yang ketiga ada I don't really agree with you. Jadi sama-sama Miss Miftah kasih 3 contoh dari masing-masing tipe tadi. Dari yang pertama agreement tadi, ada strong agreement dan mild agreement, masing-masing ada 3 contoh. Dan yang kedua ada strong disagreement dan mild disagreement, juga masing-masing Miss Miftah kasih 3 contoh. Jadi bisa adik-adik gunakan nanti di soal yang sudah Miss Miftah sediakan.
Nah, di sini Miss Miftah kasih sedikit contoh kalimat dari yang strong disagreement. Itu ada I think you are wrong, I really agree with your opinion. Jadi yang di underline atau di garis bawahi itu ya I think you are wrong. Dan yang kedua ada mild disagreement, itu contohnya I don't really agree with you, I think cake is lacking sugar. Jadi yang di underline yakni I don't really agree with you. Terus yang ketiga ada strong agreement, yakni I very agree with you, surely the car is very expensive. Jadi yang perlu digarisbawahi atau yang perlu di underline yakni I very agree with you. Dan yang terakhir ada mild agreement, yakni I agree with you, I think this movie is boring. Jadi yang di underline di sini adalah I agree with you. Gitu adik-adik. Nah, setelah ini adik-adik silahkan mengerjakan LKPD yang sudah Miss Miftah sediakan di selanjutnya. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran materi hari ini dan akan kita lanjutkan kembali di pertemuan kedua di minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Dengan berakhirnya pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini, Miss Miftah sudah menyiapkan kolom komentar untuk adik-adik isi di selanjutnya. Nah, untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan adik-adik tentang ungkapan agreement dan disagreement, silakan adik-adik baca buku siswa bahasa Inggris Think Globally Act Locally SMP atau MTS kelas 9. Jangan lupa juga untuk mencatat hal-hal yang adik-adik anggap penting. Semoga COVID-19 segera berlalu dan semoga kita senantiasa sehat. Selamat bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran yang akan datang di minggu depan tentang agreement dan disagreement. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.